Haleluya. Puji Tuhan. Kembali lagi kita mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan patut kita syukuri karena kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini bagi bangsa kita memperingati dan merayakan akan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Kita tahu tentunya arti kemerdekaan itu. Dan kita juga tahu bagaimana keadaan bangsa dan negara kita sebelum bangsa dan negara ini merdeka. Sebelumnya bangsa dan negara kita dijajah ratusan tahun. Diperbudak. Dan satu hal yang tentunya ya sangat menyedihkan sekali. Sebab apa? Bangsa kita dijajah. Milik bangsa kita juga diambil oleh bangsa penjajah itu. Tapi puji Tuhan akhirnya bangsa dan negara kita pun boleh merdeka. Nah, tentunya arti kemerdekaan itu kita tahu bahwa lepas dari penindasan, penjajahan maupun aniaya. Namun semuanya itu tidak dengan mudah begitu saja, sebab biasanya penjajah itu tidak menginginkan itu negara yang dijajah itu lepas dari jajahan dari negara yang menjajah itu sendiri. Karena penjajah itu dia bukan saja menjajah manusianya, tapi juga mereka ingin mengambil harta kekayaan dari bangsa yang dijajah itu sendiri, seperti bangsa dan negara kita. Tidak sedikit kan kekayaan negara kita yang diambil oleh negara-negara yang menjajah kita sebelumnya. Tapi itu kemerdekaan secara bernegara. Bagaimana dengan kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan? Kenyataannya juga ternyata kita pun sebagai umat Tuhan pernah dijajah juga. Penjajahnya itu kuasa-kuasa kegelapan. Nah, untuk merdeka maka dibutuhkan perjuangan. Sebagai orang Kristen, kita telah merdeka, Tapi kita merdeka oleh karena perjuangan Kristus. Kalau kita lihat di dalam kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, Galatia pasalnya yang kelima, ayat pertama, dikatakan saya begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Tentunya saudara-saudara, kalau kita bicara kemerdekaan satu bangsa, setelah dia merdeka, maka tentunya dia tidak ingin lagi dijajah kembali. Karena seperti yang saya kemukakan di awal tadi bahwa sangat menyakitkan kalau kita dijajah. Satu bangsa yang dijajah itu sangat menyakitkan karena dipaksa untuk bekerja untuk si penjajah. Hasilnya pun juga diambil oleh si penjajah itu sendiri. Nah, demikian juga dengan kehidupan rohani saudara dan saya. Kalau kita tidak dimerdekakan oleh Kristus, kita dijajah oleh kuasa kegelapan ini. Tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Itu sebabnya Kristus sebagai Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini yang dapat menyelamatkan manusia itu sendiri.
Sebab semua manusia telah berdosa. Gitu. Itu sebabnya gitu. Allah sendiri yang harus turun menjadi manusia untuk menanggung segala pelanggaran salah dosa saudara saya, sehingga kita boleh terlepas dari penjajahan kuasa-kuasa kegelapan dan kita merdeka. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya gitu adalah kemerdekaan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus di dalam kehidupan saudara saya. Ayat ini berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, setelah kita merdeka, ayat selanjutnya berkata begini, kalimat selanjutnya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sudah merdeka, ya jangan mau lagi. Mau diperhamba, jangan mau lagi. Mau ditindas oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Dulu, waktu kita belum merdeka, kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang kalau belum merdeka, itu ya keadaannya ya seperti itu. Sulit membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Bahkan sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk memerdekakan umat Tuhan, gitu. Imam-imam pun di zaman perjanjian lama pun juga, gitu. Mereka melayani, tapi mereka tidak membedakan, gitu. Yang kudus dengan yang tidak kudus. Saya mengambil contoh dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-22 ayat 26. Yehezkiel 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Imam-imam saja gitu. Sulit membedakan gitu. Mana yang kudus dengan yang tidak kudus. Mana yang najis dengan yang tidak. Gitu. Bahkan gitu, kalau kita melihat kota Nineve dalam kitab Yunus, kota ini oleh firman Tuhan dikatakan kota yang besar, penduduknya Alkitab waktu katakan pada waktu zaman Yunus itu kurang lebih penduduknya sekitar 120.000 orang gitu. Tapi orang-orang di kota Nineve itu nggak bisa membedakan mana tangan kiri dan mana tangan kanan. Artinya, gitu, apa saudara-saudara kita? Dia melakukan hal yang jahat pun, dia menganggap itu benar. Itulah artinya kira-kira. Tidak bisa membedakan mana yang kudus, mana yang tidak, mana tangan kanan, mana tangan kiri. Sama saja. Melakukan hal yang salah pun, dia menganggap itu benar. Dan itu yang terjadi, itu karena dijajah. Gitu. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa kegelapan ini tidak pernah memberitahu, selalu memberitahu kepada manusia hal-hal yang salah. Karena itu memang pekerjaan iblis kan. Saya ingin kita melihat dalam kitab Yunus ini, Yunus pasalnya yang ke-4. Ayatnya ke-11. Kita tahu bahwa kota Nineve ini oleh karena umat yang ada di dalam kota Nineve ini, gitu, mereka sudah
banyak melakukan kejahatan, kemudian Tuhan utus Yunus pergi ke kota Nineve ini, memberitahu kepada kota Nineve ini bahwa dalam 40 hari Tuhan akan tunggang balikan kota ini karena kejahatan mereka. Sekalipun kota ini di zaman pada waktu itu termasuk kota yang sudah boleh dikatakan modern, kota yang maju, perekonomian yang maju. Nah, tapi di dalam ayat ke-11 dari Yunus pasal 4 ini berkata, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpendudukan lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak, nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemudian Tuhan suruh Yunus. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Yunus menginginkan supaya tunggang balikan saja ini kota Nineve ini. Makanya dia merasa kesal, dia merasa lebih baik dia setelah dia menjalankan tugasnya menyampaikan kepada kota Nineve ini bahwa dah 40 hari Tuhan akan tunggang balikan tuh kota Nineve ini Kemudian kenyataannya kota Nineve ini, baik rajanya maupun semua penduduknya bertaubat. Tapi Yunus maunya sebenarnya kalau bisa diminasakan aja Tapi rupanya Tuhan sayang. Itu sebabnya ayat ini berkata oleh karena Tuhan sayang, Tuhan bilang kepada Yunus, karena Yunus menginginkan supaya sudah dibinasakan saja. Tapi di sini katakan bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpendudukan lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap mengasihi. Apalagi setelah Yunus memberitahukan bahwa kota ini akan ditunggang balikan Maka mereka bertobat. Mereka sadar akan kesalahan-kesalahan mereka, bertobat. Artinya mereka menjadi merdeka. Mereka tinggalkan kehidupan mereka yang lama. Kalau dulu mereka tidak mengenal mana tangan kanan, tangan kiri, artinya berbuat benar dan tidak itu sama saja. Sekalipun salah, mereka anggap itu benar. Itu maksudnya. Tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Sama saja Kehidupan imam-imam juga dulu juga ternyata begitu juga Nah, itu sebabnya kita bersyukur Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan umat Tuhan, memerdekakan saudara dan saya. Sebab saudara tanpa salib Kristus, karena untuk merdeka memang harus ada perjuangan dan ada korban di sana. Di dalam peperangan bangsa dan negara kita juga kan tidak sedikit yang korban untuk memperjuangkan kemerdekaan. Demikian pula secara rohani Yesus harus datang dan harus menjadi korban untuk memerdekakan saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Sebab tanpa pengorbanan Kristus, tidak ada satu orang pun yang dimerdekakan. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Bahkan termasuk orang-orang kudus di masa perjanjian lama. Itu juga, mereka pun juga tidak akan bisa masuk kalau tidak ada korban Kristus. Itu sebabnya di perjanjian lama, orang tuh takut mati. Sebab begitu manusia itu mengakhiri hidupnya, artinya jiwanya ada di mana? Jiwanya ada di Hades. Jiwanya ada di alam maut. Terkurung dalam alam maut.
Nah itu sebabnya kalau kita lihat gitu, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus melepaskan orang-orang yang terbelenggu di dalam alam maut itu terlepas. Gitu. Kita bisa lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 kan, kita bisa lihat di sana bahwa bagaimana mulai dari ayat 50 dan seterusnya. Pada waktu Yesus mati, gitu, di mana dia telah mengalahkan dunia ini, gitu. Kubur dari orang-orang kudus gitu, terbuka. Gitu. Dan orang-orang kudus yang mati sebelum Kristus disalibkan, gitu, mereka tadinya terkurung dalam alam maut yang disebut Hades itu. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit, mereka pun ikut bangkit. Dalam kitab Matius pasal 27, 50, ayat 50 dan seterusnya dikatakan, mereka bangkit, mereka memperlihatkan diri, mereka masuk ke kota-kota memperlihatkan diri. Mereka terlepas dari alam maut itu sendiri. Nah itu sebabnya, setelah Yesus mengalahkan dunia ini, bahkan orang-orang yang mati dalam Tuhan saat ini, kata firman Tuhan, berbahagia. Karena apa? Orang-orang sudah dimerdekakan. Kalau mati di dalam Kristus, mereka tempatnya bukan lagi di alam maut. Sebab Tuhan sudah mengalahkan alam maut itu. Mereka ada di Firdaus. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, berbahagia orang yang mati saat ini. Tapi saya tidak berbicara tentang kematian saat ini. Kita bicara tentang kemerdekaan. Setelah merdeka kita mau buat apa? Itu persoalannya. Karena bukan berarti kalau kita sudah merdeka kemudian kita santai-santai saja. Kita kemudian sudah merasa aman. Tidak. Bahkan firman Tuhan dikatakan dalam kitab Efesus ya, Efesus pasal yang ke-6, ayatnya ke-12 kan. Di sana dikatakan bahwa perjuangan kita untuk melawan penghulu-penghulu yang ada dalam dunia ini, roh-roh yang ada, roh-roh yang jahat yang ada di udara ini. Jadi bukan berarti kemudian kita sudah dimerdekakan lewat pengorbanan Kristus, kita terlepas dari alam maut ini. Gitu. Lantas kita santai saja, orang merdeka juga memang harus mengisi kemerdekaannya. Sama dengan satu bangsa seperti negara kita, sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Tapi harus diisi kemerdekaan itu. Demikian juga kehidupan saya secara rohani. Gitu. Kita memang sudah dimerdekakan, kita sudah baca tadi kitab Galatia pasal 5 ayat pertama. Kita benar-benar sudah merdeka karena Kristus yang memerdekakan kita. Tapi bagaimana setelah merdeka? Harus diisi kemerdekaan itu sendiri. Sebab iblis masih bergentayangan kemana-mana, saudara katakan. Mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan. Mempengaruhi hati dan pikiran anak-anak Tuhan. Karena iblis sifatnya itulah menjajah. Iblis sifatnya itu menindas. Nah itu sebabnya kita perlu sadar bahwa harus diisi gitu, kemerdekaan itu. Kalau tadinya hidup kita juga sama dengan kota Nineve, orang-orang kota Nineve yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri, artinya membuat sama saja melakukan hal benar yang tidak sama saja semuanya itu dianggap benar gitu. Maka sekarang gitu kita harus paham bahwa kalau tadinya kita hidup perhambaan, maka sekarang ini kita hidup dalam kebenaran. Kita dimerdekakan, tapi kita tetap jadi hamba. Tapi hamba apa? Hamba kebenaran.
Itu kata kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayatnya ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu kita tidak bisa membedakan perbuatan tangan kanan, tangan kiri. Dulu kita tidak bisa membedakan mana yang benar dengan yang tidak. Dulu kita tidak bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dulu kita tidak bisa membedakan mana yang kudus dengan mana yang najis. Tapi kemudian kita dimerdekakan. Dulu kita dijajah oleh kuasa kegelapan. Kita ditindas oleh kuasa kegelapan. Kita tidak memiliki sukacita. Kita tidak memiliki damai sejahtera. Kita tidak memiliki pengharapan masa depan kita. Tapi kemudian oleh pengorbanan Kristus, kita menjadi orang-orang merdeka. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran, kata firman Allah. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oh haleluya, puji Tuhan. Nah setelah menjadi hamba kebenaran, kita lompat ayatnya ke 22. Dari Roma pasal 6 ini, ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, jadi dari hamba kebenaran itu, kita menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Setelah, jadi kita lihat, kita dimerdekakan menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Yang tujuannya supaya hidup kudus. Membawa kamu kepada pengudusan yang dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Artinya mau hidup kekal itu harus di dalam kekudusan. Bukankah firman Allah mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah tanpa ada kekudusan. Jadi untuk masuk ke hidup yang kekal, kita sudah dimerdekakan, lepas dari ikatan-ikatan dosa ini, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah, dengan tujuan supaya hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, tahu membedakan mana yang benar, yang tidak, tahu membedakan mana yang berkenan kepada Allah, yang tidak, sehingga kita tanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tanggalkan hal-hal yang salah. Itulah menjadi hidup kudus, semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Karena akan berakhir dalam hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Tapi jangan menggunakan kemerdekaan itu lagi menjadi satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bukan berarti semua orang Kristen itu memang sejak kita percaya kepada Yesus, kita dibaptis, kita tahu arti baptisan itu kita masuk dalam air, sama dipersatukan dengan Yesus yang dikuburkan, hal-hal yang dosa itu dikuburkan, dimatikan. Kemudian setelah kita bangkit, seperti Yesus juga bangkit, kita hidup baru dalam Tuhan. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Nah, jangan kemudian berpikir, wah sudah merdeka, kemudian bebas melakukan. Tidak. Bahkan suatu kemerdekaan satu negara saja juga bukan berarti orang-orang yang di dalam negara itu bebas melakukan apa saja. Di setiap negara yang merdeka pun juga mereka memiliki undang-undang yang harus ditaati oleh setiap warga negaranya. Demikian juga kehidupan kekristenan saudara saya. Kita sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi kita harus hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Allah. Hukum-hukum Allah yang sempurna. Yaitu Alkitab itu. Yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Nah itu sebabnya
Galatia pasal yang kembali pada Galatia pasal yang kelima tadi kita baca. Ayatnya ke-13. Saya katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan lagi, gitu. Jangan lagi kembali. Gitu. Jangan lagi seperti diibaratkan babi yang habis dimandikan, kembali lagi ke kubangannya. Kita sudah tinggalkan hal-hal yang lama, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Namun seperti yang saya katakan di awal tadi, kemerdekaan setelah kita merdeka, kita harus diisi kemerdekaan itu. Kita sudah dibebaskan. Harus diisi dengan apa? Dengan firman Allah, dengan roh Tuhan memenuhi kehidupan saudara saya, yaitu lewat kita beribadah, lewat kita melayani Tuhan, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam kitab Matius pasalnya ke-12. Matius pasalnya ke-12. Kita baca mulai dari ayat yang ke-43. Matius pasal 12 mulai 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Saudara, tadi saya sempat sampaikan juga bahwa memang kita sudah merdeka. Secara rohani kita sudah merdeka. Tapi iblis sampai saat ini masih berusaha untuk mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Artinya peperangan itu masih ada. Dan perjuangan itu, peperangan itu harus dimenangkan. Harus diperjuangkan. Jadi kita tidak hanya leha-leha saja, sudah jadi orang Kristen, gitu, aman. Tidak, gitu. Terus, perjuangan itu harus terus. Kemerdekaan itu harus terus dikerjakan. Kita harus terus berkemenangan di dalam Tuhan. Dan harus ada perjuangan di sana. Karena tidak ada kemenangan tanpa ada perjuangan. Nah, ayat ini berkata, saya ulang lagi ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Kita lihat. Kalau kita sudah dimerdekakan, mari isi kemerdekaan ini. Dengan apa? Tentunya kita dengan firman dan roh Tuhan. Nah, kalau masih ada hal-hal yang kita rasa belum sepenuhnya menjadi merdeka, maka kita perlu berdoa, kita perlu minta kepada Tuhan, supaya Tuhan mampukan kita menanggalkan apakah itu kebiasaan kita, hati dan pikiran kita, yang seringkali bertentangan dengan firman Allah. Gitu. Supaya kita mampu menanggalkan itu semua. Gitu. Sebab sekalipun kita merdeka tapi iblis tetap mempengaruhi kehidupan saudara saya.
Nah itu sebabnya Tuhan memberikan perumpamaan seperti ini. Orang, sekalipun dia tadinya berdosa, gitu, tapi kasih Tuhan memerdekakan orang itu. Hanya kemerdekaan itu harus diisi. Tidak bisa hanya cukup sudah merdeka. Nah, kita lihat di sini. Iblis ini. Merdeka, dia tinggalkan orang yang sudah merdeka. Tapi dia tetap mengembara kemana-mana. Mengembara kemana-mana, rupanya mungkin dia mengembara kepada orang-orang yang lain yang memang betul-betul mempertahankan kemerdekaan itu. Sehingga iblis itu tidak bisa memasuki orang-orang yang terus memperjuangkan kemerdekaan itu. Lantas dia coba datang kepada orang yang tadinya sudah dibebaskan, sudah merdeka. Kenyataannya begitu datang, orang itu, ya seperti digambarkan sini, digambarkan sebagai rumah yang kosong, bersih, tidak ada penghuninya di dalam. Nah, orang-orang yang tadinya sudah dimerdekakan oleh Tuhan juga, tanpa ada firman dan roh Tuhan, itu begitu mudah. Bahkan iblis itu akan mengajak 7 lagi teman-teman iblis itu. Sehingga orang itu, kalau tadinya kejahatannya mungkin masih kecil, bisa kejahatannya lebih besar lagi. Itu sebabnya seringkali kita mungkin kadang-kadang heran juga melihat, ini orang tadinya kok orang beribadah kepada Tuhan, tapi kemudian lalai, tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan, dan akhirnya menjadi jahat. Karena tidak mempertahankan kemerdekaan itu. Tadi kita lihat bahwa perjuangan kita yaitu melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh yang jahat yang ada di udara. Lantas dengan apa? Supaya kita mempertahankan perjuangan itu. Yaitu firman dan roh itu sendiri. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-13 dan 14. Efesus pasal yang ke-6, atau kita baca saja mulai dari ayat yang ke-12. Kita lihat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi perjuangan kita sekarang ini bukan seperti bangsa dan negara kita kurang lebih 70 tahun yang lalu itu melawan musuh-musuh secara fisik. Tapi tetap kita masih tetap ada di dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saudara saya, yaitu melawan darah dan daging. Bukan perjuangan untuk melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang dimaksud di sini pemerintah-pemerintah bukan pemerintah kita seperti presiden kita dan seterusnya sampai pemerintahan yang ada di desa-desa, bukan. Pemerintah-pemerintah yang menguasai alam ini, gitu. Sebab kan dunia ini sejak manusia jatuh dalam dosa, maka sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan ini. Itu yang dimaksud pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dunia ini. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat yang ada di udara. Ayat 13, sebab itu, nah bagaimana? Dengan apa kita memperjuangkan kemerdekaan itu? Melawan roh-roh yang jahat ini. Yaitu ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirah keadilan. Mempergunakan semua
ambillah, ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada penekanan itu, seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi bukan sekedar misalnya, udah datang ke gereja, saya bisa ikut, saya bisa nyanyi. Tapi seluruh, yaitu doa, memuji Tuhan, firman Tuhan, roh Tuhan, itulah semua perlengkapan Allah. Itu sebabnya seringkali kalau kita mungkin dalam keadaan susah, roh Tuhan bekerja dalam kehidupan saudaranya, nyanyi saja. Nyanyi, kita diberikan penghiburan. Satu perjuangan yang akhirnya kita merasa lega. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan, roh Tuhan mengajar kita untuk masuk kamar kita berdoa. Kita merasa lega. Kadang-kadang firman Tuhan juga disampaikan, mungkin saat kita beribadah, firman Tuhan begitu banyak mungkin ayat-ayat yang disampaikan, tapi setidaknya ada satu ayat yang mengena kepada persoalan yang saudara patut bersyukur. Itulah kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan, karena kita memanfaatkan gitu, semua perlengkapan senjata Allah. Jadi, saudara-saudara, kita sudah merdeka, hendaknya kita isi kemerdekaan ini. Supaya kita jangan lagi dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan ini. Jangan lagi kita tertindas. Memang bukan berarti kita sudah sempurna ya, karena kita sedang menuju pada kesempurnaan. Kadang-kadang masih ada hal-hal yang tanpa mungkin sengaja, kita juga merasa tertindas. Gitu. Tapi dalam keadaan merasa tertindas itu, roh Allah datang kepada saudara dan saya. Bahkan kalau pemazmur sendiri juga mengatakan bahwa dia tertindas. Jadi pemazmur ini pernah juga merasakan penindasan. Gitu. Tapi rupanya dia tertindas itu karena dia menyimpang dari firman Allah. Nah ini berbeda. Gitu. Kita sudah dimerdekakan. Tapi jangan lagi kita menyimpang, karena begitu kita menyimpang dari kebenaran firman Allah, maka kita pasti akan tertindas kembali. Gitu. Di dalam kitab Mazmur 119, ayatnya ke-67, gitu. Di sana pemazmur katakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi beda. Gitu. Karena penyimpangan, itu sebabnya juga. Tadi saya sudah katakan, mari kita perjuangkan kemerdekaan itu dengan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Supaya tidak lagi kita menyimpang dari hal-hal yang benar itu. Karena kalau kita kemudian menyimpang dari hal-hal yang benar, maka kita kemudian akan ditindas kembali. Tapi belajar dari pemazmur berkata, coba kita lihat Mazmur 119 ini. Ayatnya ke-67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ya wajar dong. Karena menyimpang makanya tertindas. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sadar. Karena menyimpang, syukur karena sadar. Nah tidak sedikit gitu. Orang katanya sudah tertindas, tapi tidak sadar bahwa sesungguhnya karena penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Nah itu sebabnya kita perlu firman Tuhan mengajar kepada kita semua. Bahwa kita sadar bahwa sesungguhnya kita sudah dimerdekakan. Bahwa kalau kita tertindas lagi, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya. Karena seringkali kita menyimpang dari firman Allah itu sendiri. Ayatnya ke-71, memang ada positifnya mungkin di situ. Karena ayat 71 dia bilang begini,
Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Artinya belajar dari penindasan itu. Bukan tertindas itu baik. Siapa yang bilang tertindas itu baik? Tapi belajar dari penindasan itu. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi saudara, kita sudah dimerdekakan. Mari kita perjuangkan kemerdekaan itu dengan hidup layak, hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus, menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan jangan lagi kita mau ditindas oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kalaupun misalnya mungkin oleh karena kelemahan kita merasa tertindas. Itu juga sesungguhnya menyadarkan kita semua. Sebab penindasan itu sekarang terjadi, itu karena penyimpangan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya. Karena penyimpangan kita. Kita keluar dari real kebenaran firman Tuhan. Tapi kalaupun itu terjadi, mari kita ingat bahwa itu karena penyimpangan untuk kita kembali. Karena ayat 71 dari Mazmur 119 ini bilang, aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Artinya belajar dari penindasan itu. Untuk kembali hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Kiranya kemerdekaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi saudara saya. Kita terus perjuangkan. Karena akhir daripada perjuangan ini, akhir dari kemerdekaan ini adalah hidup kekal di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, buat kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, sehingga kami terbebas dari belenggu-belenggu yang jahat ini Tuhan. Namun kami masih tinggal dalam dunia ini Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan masih terus Tuhan beredar, Tuhan mempengaruhi kami yang setelah dimerdekakan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu perlengkapan senjata daripada Engkau Tuhan, yaitu firman dan roh-Mu kiranya menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan. Memampukan kami Tuhan Yesus untuk berjuang Tuhan Yesus, mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kalau keadaan kami mungkin dalam keadaan tertindas Tuhan, itu semua bukan karena Tuhan tidak mengasihi kami. Karena Tuhan seringkali kami menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tapi kami belajar dari penindasan yang terjadi Tuhan Yesus. Supaya kami Tuhan hidup dalam ketetapan-ketetapan firman-Mu. Dan roh Tuhan tolong kami, mengingatkan kepada kami Tuhan. Mengajar kami Tuhan, mendidik kami Tuhan, supaya kami terus hidup dalam ketetapan-ketetapan firman Allah, supaya kami Tuhan nantinya boleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan selama kami tinggal dalam dunia ini Tuhan, biar Tuhan pegang tangan kehidupan kami, Tuhan tuntun kami pada jalan kebenaran firman-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera surgawi terus memenuhi kehidupan kami. Engkau kiranya memberkati kami Tuhan, baik secara jasmani, kesehatan kami, dan terlebih lagi berkat-berkat rohani. Engkau bangkitkan terus semangat kami, dalam kami bersekutu dan melayani Tuhan. Sebab itulah Tuhan Yesus yang membuat kami terus berada dalam kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau. Ampunkan kami atas segala kelemahan salah dosa kami, dan dengarkanlah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.